Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (ASPRO PSSI) Nusa Tenggara Barat periode 2021-2025 secara resmi dilantik Sabtu 11 September 2021. Momen pelantikan itu sendiri dijadikan oleh Ketua Umum PSSI NTB Mori Hanapi mengutarakan visi misinya yang hendak memajukan sepak bola Nusa Tenggara Barat. Sejak dilantik, Mori Hanapi langsung tancap gas merencanakan gelaran Liga 3 PSSI NTB. Seluruh jajaran ASPRO PSSI NTB dikumpulkan guna merancang gelaran Liga 3 yang harus digelar tahun 2021. Pada tanggal 17 November, Komite Eksekutif Exco ASPRO PSSI NTB menggelar rapat dan memutuskan kompetisi Liga 3 akan mulai bergulir pada tanggal 24 November 2021. Selain menentukan tanggal pelaksanaan, rapat Komite Eksekutif ASPRO PSSI NTB itu juga memutuskan lokasi pertandingan, klub sepak bola yang akan menjadi peserta, serta syarat yang harus dipenuhi oleh pemain. Untuk zona Pulau Lombok, Gor 17 Desember Turida Mataram ditetapkan sebagai lokasi pertandingan. Sementara grup B atau zona Pulau Sumbawa, pertandingan digelar di Stadion Lalu Magaparang. Gelaran Liga 3 PSSI NTB harus berjalan sesuai standar protokol kesehatan. Oleh karenanya, setiap pemain yang akan mengikuti pertandingan diwajibkan melakukan vaksinasi sebanyak 2 kali. Sedangkan untuk kick-off babak penyisihan, zona Pulau Lombok dimulai pada tanggal 24 November dengan diikuti oleh 11 klub. Sementara zona Pulau Sumbawa yang hanya diikuti oleh 7 klub dimulai pada tanggal 7 Desember 2021. Selain membahas persiapan peserta dan jajaran kepanitiaan, ASPRO PSSI NTB ternyata tidak mau kecolongan dengan tidak mempersiapkan segala hal yang menyangkut jalannya pertandingan. Salah satu yang dilakukan ASPRO PSSI NTB adalah mempersiapkan perangkat pertandingan, mulai dari wasit hingga monbol. Perangkat pertandingan itu mendapat penyegaran dari PSSI NTB, mengingat sangat vitalnya fungsi perangkat pertandingan tersebut. Ketua PSSI NTB Mori Hanapi bahkan mensyaratkan kepada wasit yang akan memimpin setiap pertandingan untuk memiliki kebugaran dengan melakukan tes fisik dan tes pengetahuan. Tujuannya adalah mampu memberikan keputusan terbaik dan tidak merugikan semua pihak. Jumlah kesebelasan di Nusa Tenggara Barat yang berhak mengikuti pertandingan Liga 3 PSSI NTB adalah 18 kesebelasan. 11 berada di grup A zona Pulau Lombok dan 7 kesebelasan di grup B zona Pulau Sumbawa. Sebelumnya ASPRO PSSI NTB menggelar kongres biasa yang melibatkan seluruh perwakilan Asosiasi Kabupaten ASKAP PSSI se-Nusa Tenggara Barat. Di zona Pulau Lombok kerap terjadi big match yang menguras emosi para supporter sehingga pertandingan berjalan dengan tensi tinggi. Beruntung panitia Liga 3 PSSI NTB memiliki pengalaman dalam menyuguhkan pertandingan-pertandingan penuh gengsi sehingga tidak menuai keributan antar supporter. Berdasarkan catatan PSSI NTB, big match yang terjadi di zona Pulau Lombok antara lain Perselabar versus PS Mataram, Perselabar versus Lombok FC, PS Mataram versus Lombok FC, Lombok FC versus Bima Sakti, PS Mataram versus Bima Sakti, dan yang paling menegangkan saat Bima Sakti bertemu dengan Perselabar di babak penyisihan. Di grup A sendiri, masing-masing kesebelasan mendapatkan jatah 10 kali bertanding dengan menggunakan sistem poin dan perankingan. Keluarlah Perselabar sebagai juara grup A dengan torehan nilai 28 poin, 10 kali main, 9 kali menang, 1 kali seri dan tanpa pernah mengalami kekalahan.
Sedangkan posisi runner-up Bima Sakti sukses mengamankan tiket maju ke babak semifinal setelah memenangkan pertandingan penentu, sehingga klub asuhan Syamsuddin itu finish di posisi kedua dengan nilai 24 poin. 10 kali main, 8 kali menang, dan 2 kali mengalami kekalahan. Sementara di grup B, zona Pulau Sumbawa tercatat masing-masing kesebelasan melakoni 6 kali pertandingan. Persekobi Kota Bima keluar sebagai juara grup dengan torehan nilai 16 poin, 6 kali main, 5 kali menang, dan 1 kali seri tanpa pernah mengalami kekalahan. Menyusul di tempat kedua ada klub asal Kabupaten Dompu yakni Persidom dengan catatan 6 kali main, 4 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali seri. Persidom Dompu sukses mengamankan 13 poin dan maju menemani Persikobi Kota Bima melanjutkan permainan ke ibu kota menghadapi juara dan runner-up grup A zona Pulau Lombok. Babak semifinal Liga 3 PSSI NTB menyedot perhatian publik. Selain karena berbarengan dengan final Piala AFF yang menyuguhkan perjuangan hidup mati Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand, laga semifinal yang mempertemukan 4 kesebelasan terbaik di Nusa Tenggara Barat itu menghadirkan pertandingan-pertandingan syarat gengsi. Lombok TV sebagai satu-satunya media partner PSSI NTB sukses menghalau kerumunan penonton di stadion dengan menghadirkan siaran-siaran berkualitas serta disiarkan di seluruh platform media. Mulai dari siaran TV terestrial, kanal satelit hingga media sosial yang disiarkan secara langsung, sehingga penonton yang ada dari Ampenan hingga Sape bisa memberikan dukungan serta menyaksikan klub-klub kebanggaannya bertanding demi memperebut predikat juara dan mewakili Nusa Tenggara Barat di kancah nasional. Babak semifinal Liga 3 PSSI NTB mulai bergulir sejak tanggal 29 dan 30 Desember 2021. Di hari pertama babak semifinal, Perslobar sebagai juara grup A berhadapan dengan Persidom Dompu. Seperti prediksi beberapa pengamat sepak bola NTB, laga semifinal antara wakil Lombok Barat versus wakil Kabupaten Dompu itu berjalan alot. Dua babak tak menghasilkan gol dan wasit menunjuk titik putih untuk menentukan pemenang. Hasilnya Perslobar menekuk Persidom dengan skor 4-2 melalui adu penalti. Selanjutnya juara grup B Persekobi Kota Bima dijamu tuan rumah sekaligus runner-up grup A Bima Sakti di Gor 17 Desember Turida Mataram. Sama seperti pertandingan Perslobar versus Persidom, Bima Sakti mampu menahan permainan agresif Persekobi dengan skor kacamata hingga pertandingan dilanjutkan melalui adu penalti. Bima Sakti keluar sebagai juara setelah menjaga gawangnya sukses menepis dua tendangan Algojo Persekobi Kota Bima. Skor 4-2 untuk kemenangan Bima Sakti. Setelah menang melalui titik putih, Perslobar dan Bima Sakti bersiap melakoni hidup mati di partai puncak. Final Liga 3 PSSI NTB itu pun digelar setelah kedua kesebelasan mendapat waktu istirahat untuk pemulihan tenaga. Senin 3 Januari 2022, Aspro PSSI NTB melanjutkan pertandingan yang mempertemukan Perslobar dan Bima Sakti di partai final. Kedua kesebelasan diprediksi akan memainkan formasi menyerang mengingat pada babak penyisihan Perslobar sukses membungkam Bima Sakti dengan skor tipis 1-0. Pengamat menilai jika Bima Sakti akan mampu meredam permainan Perslobar yang diketahui memiliki pemain-pemain senior dengan segudang pengalaman. Kesebelasan asuhan Syamsuddin itu diprediksi akan unggul jika melihat kekompakan tim dan kekuatan fisik para pemain. Laga final bergulir dengan perhatian publik yang membuncah. Kedua kesebelasan memiliki supporter fanatik yang harus diatensi oleh panitia pelaksana. Dan lagi-lagi Aspro PSSI NTB berharap Lombok TV mampu memberikan solusi dengan menghadirkan siaran terbaik sehingga konsentrasi penonton tidak fokus di dalam stadion. PSSI sudah mempercayai bahwa pembinaan sepak bola yang dilakukan oleh PSSI atau NTB
Perslobar akhirnya keluar sebagai juara setelah gol sematawayang yang diawali dari tendangan bebas sukses dikonversi menjadi gol pada menit ke-62 oleh pemain penyerang Perslobar Agus Haryanto. Sebagai pemenang di Liga 3, Perslobar akan melanjutkan perjuangan menuju Liga 3 Nasional dengan bekal bertanding tanpa pernah kalah.